Ini benar ya, mahasiswa hukum perjanjian ya? Iya, benar, Prof. Oke. Benar, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Tabik pun. Ya pun. Kita lanjutkan materi di dalam hukum perjanjian terhadap asas perjanjian. Di dalam asas perjanjian itu ada beberapa azas yang mengikat dalam sebuah perjanjian. Pertama itu adalah azas kebebasan berkontrak. Apa makna azas kebebasan berkontrak? Kebebasan berkontrak itu bahwa setiap orang, subjek hukum yang yang diperkenankan oleh undang-undang boleh membuat perjanjian apa saja, kecuali tidak boleh membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Gitu. Kalau hal itu, kalau yang terang-terangan, maka sudah bisa dipastikan itu tidak boleh, ya kan? Buat perjanjian, umpamanya perjanjian jual beli narkotika, itu nggak boleh. Jual beli itu wanita, itu nggak boleh. Jual beli orang, itu nggak boleh, gitu kan? Yang nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Tapi persoalannya ini ada yang tersembunyi yang membutuhkan keahlian orang hukum, gitu. Orang hukum untuk mengidentifikasi bahwa perjanjian itu nggak boleh, gitu, ya kan? Seperti itu. Contoh, perbuatannya bisa dilakukan, tapi hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ma'erot itu kan buat satu usaha di mana usahanya untuk memperbesar dan memperpanjang alat kelamin. Itu. Ya. Nggak boleh itu bikin perjanjiannya. Gitu. Oke. Atau ada yang lebih spesifik lagi. Gitu. Waktu itu Prof. Wahyu Sasongko almarhum, Pak Haji Rijani Puspawijaya almarhum, saya ikut serta di dalamnya, dimarah besar-besaran sama gubernur, sama rektor pada saat itu. Karena apa? Kami mau menggagas di Lampung ini sebelum ada ITERA, itu sudah kami duluan mau mendirikan perguruan tinggi, gitu. Sebelum ada Institut Teknologi Sumatera itu, kami mau mengusulkan Institut Teknologi dan Industri Lampung, gitu. Begitu usulan proposal itu kami usulkan ke gubernur, gubernur nelpon rektor, rektor manggil kita kena marah, gitu. Jadi waktu kami mau membuat proposal Institut Teknologi dan Industri Lampung, ditolak mentah-mentah, gitu. Nah sekarang saya akan tanya satu-satu sama Edi Ramdhani, gitu. Kenapa kok kami itu ditolak mau mendirikan Institut Teknologi dan Industri Lampung? Gitu. Nyata-nyata kami usulkan proposalnya itu. Kami buat dengan sangat bagus itu. Sekarang saya tanya kepada Sinta Amelia, kenapa kami ditolak? Bahkan kami kena marah. Yuli Fitrianingrum. Gitu.
Pak Muhsinun. Kenapa? Sekaliber Pak Rijani Puspawijaya, Profesor Dr. Wahyu Sasongko, saya sendiri gitu. Proposal ditolak mentah-mentah oleh gubernur temporer, rektor marah sama kami. Itu. Ferdi Adiansyah, kenapa sampai begitu Aldo Perdana? Kenapa kami kena marah mau mendirikan Institut Teknologi dan Industri Lampung? Mungkin belum ada persetujuan dari rektor, Pak. Belum, nggak ada persetujuan dari rektor. Ada. Kami minta semua sudah lengkap pokoknya. Itu. Bahkan menteri nyaris tanda tangan itu. Tapi rupanya ada yang lebih teliti itu. Apa itu Suhendi? Kenapa ditolak kami mau mendirikan Institut Teknologi dan Industri Lampung, Aminuddin? Coba. Bahkan kami kena marah. Coba. Widita. Itu. Udah serius ini kita kuliah ini. Karena kita tahu deh, memang dari kemarin yang udah serius kalau kuliah ini. Ya kan? Nah, kenapa kami kena marah? Kenapa kami ditolak untuk mendirikan Institut Teknologi dan Industri Lampung sebelum ada ITERA itu? Itu. Yuli Fitria, Ferdinandus. Karena mungkin gubernur sudah ada perjanjian dengan ITERA, Prof. Oh, siapa lagi ini? Mana? Jeffrey. Jeffrey. Aku kangen sama kau, Jeffrey. Ngapa kau tak pernah panggil aku lagi? Kenapa kami ditolak untuk mendirikan Institut Teknologi dan Industri Lampung, Jeffrey? Tidak ada anggarannya, Prof. Coba Dharma Saputra, kenapa kami itu kena marah bahkan ditolak untuk mendirikan Institut Teknologi dan Industri Lampung? Coba kita mainkan isi kepala kita di siang hari ini, coba. Kenapa? Kontraknya sudah diatur oleh penguasa, Dok. Larang ini logur. Larang ini terpaku sama buku. Larang ini bacanya serius banget. Cobalah itu dibaca baik-baik, saudara. Universitas Gajah Mada disingkat UGM. Universitas Indonesia disingkat UI. Institut Teknologi Bandung disingkat ITB. Sekarang ada mau nyingkat apa? Institut Teknologi dan Industri Lampung. Tahun. Upil. Karena bertentangan. Utari, ketawa aja, Rara. Jangan nggak ditahan-tahan ketawanya itu. Coba, Institut Teknologi dan Industri Lampung mau disingkat apa, Rara? Itu bertentangan dengan kesusilaan. Masa itu L-nya ditaruh di ujung sana? Nggak mungkin, pasti digabungin L-nya itu. Institut Teknologi dan Industri Lampung. Kalau Institut Teknologi Bandung disingkat ITB, Institut Teknologi dan Industri Lampung mau disingkat apa? Nggak boleh membuat perjanjian yang demikian. Nah, ini membutuhkan ketelitian orang hukum dalam membuat perjanjian, bro. Gitu. Bahkan konon kabarnya Sekretaris Menteri PU itu dipecat sama SBY gara-gara pada waktu meresmikan gitu jembatan Surabaya Madura itu yang disingkat Suramadu itu, lalu dia usulkan kepada SBY dan melalui Menteri PU bagaimana untuk menindaklanjuti keberhasilan jembatan Suramadu gitu. Dia mau membuat jalan tol. Rute jalan tolnya itu Nganjuk, Cepu, Ngawi, Yogyakarta, dan Banyumas. Nyambung. SBY itu jenderal yang sangat cerdas. Gitu. Luhut aja nggak bisa ngalahkan kecerdasannya SBY. Gitu. Coba aja dia ganggu SBY itu. Kalah terus itu. Gitu. Sekarang saya tanya sama Rara, sama Septina, kenapa Sekretaris Menteri PU
Dimarah sampai dipecat konon kabarnya sama Menteri PU gara-gara dia mau mengusulkan keberhasilan jembatan Surabaya Madura dengan membangun jalan tol Nganjuk, Cepu, Ngawi, Yogyakarta, dan Banyumas. Coba. Kenapa? Sama saja. Benar jalan tolnya, tapi rutenya nggak genah. Bahasa Jawanya. Rutenya kui, orang genah. Kalau Nganjuk, Cepu, Ngawi, Yogyakarta, dan Banyumas, masa mau disingkat ngacengnya, Mas? Nggak mungkin. Masa rute jalan tol di sini dibuka jalan tol, pintu gerbang jalan tol. Ngacengnya, Mas. Nggak bisa. Gitu. Nah, boleh apa maknanya? Boleh membuat perjanjian apa saja, asal jangan yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Jadi, bacaan ini sama saja dengan bacaan pada waktu S1. Tapi persoalannya, bagaimana kita mengangkat derajat bacaan S1 ini menjadi bacaan magister ilmu hukum. Isi kepalanya sama aja M. Arif sama Albi pada waktu ketemu dengan saya S1 gitu. Tapi setelah S2 kapasitas otaknya ini harus diangkat sedemikian rupa. Jadi melihat sebuah perjanjian, melihat sebuah pernyataan kebebasan berkontrak tidak lagi seperti anak S1 melihat. Kalau yang nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan udah jelas gitu. Tapi ini tersembunyi perjanjiannya gitu. Nah, ini yang membutuhkan ketelitian orang hukum. Satu-satunya profesi di Indonesia, profesi di dunia yang membutuhkan ketelitian itu adalah profesi orang hukum. Hanya saja kita ini punya ilmu hukum, tapi kita nggak pede. Kenapa nggak pede? Karena amanat Profesor Abdul Qadir Muhammad tidak dijalankan. Syarat S1 harus bisa membaca 500 judul buku, 350 judul buku wajib hukum, 150 tambahannya Hamzah. Syarat magister hukum yang mumpuni itu Hamzah, kata Profesor Abdul Qadir Muhammad yang terhormat itu harus bisa membaca 1.500 judul buku. Itu. Syarat S3 itu Hamzah agar bisa jadi dokter yang mumpuni, maka dia harus membaca 3.000 judul buku gitu. Kata saya dulu, ya Allah, ini profesor gila apa? Saya membaca satu buku aja nggak kuat gitu. Tapi ternyata benar. Setelah saya berangkat ke Fakultas Hukum UI, di perpustakaan itu ada rak bukunya Profesor Harun Ar-Rasyid, ada rak bukunya Jimli Asidiki, ada rak bukunya Yusril Ija Mahendra. Datang ke kantor-kantor mereka itu, rak bukunya beda lagi gitu. Jadi di mana-mana mereka ada buku. Baru saya kebayang, ya Allah, Prof. Qadir ini benar ternyata. Ya. Begitu itu saya kasihkan sama mahasiswa Fakultas Hukum, syarat S1 itu harus baca 500 judul buku. Minggu depannya dikumpulkan sama saya semua daftar judul-judul buku itu. Cepat betul kamu baca buku. Iya Pak, kata Bapak judul-judulnya aja. Ini ada judulnya aja. Apa maknanya ini? Kalau dulu saya masih asisten Pak Rizani ngamuk-ngamuk itu. Tapi karena saya sudah sekolah gitu, saya udah liatin aja muka anak itu kan. Apa maknanya bagi saya kalau ngasih materi sama anak Fakultas Hukum, gitu, anak Fakultas Hukum Unila itu nggak boleh lagi dijelaskan. Azas kebebasan berkontrak adalah kebebasan berkontrak meliputi bentuk dan isi perjanjian, kecuali untuk hibah saham, pendirian PT, dan beberapa perjanjian lainnya harus dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di depan notaris. Tidur kamu orang, jelas tidur. Gitu. Jelas tidur. Bapak itu kalau ngebaca aja saya aja bisa. Gitu. Udah keluar aslinya Lampung itu.
asli-aslinya orang Lampung itu keluar semua gitu. Sampai akhirnya Anda berkesimpulan bahwa kuliah ini adalah kuliah yang biasa saja, 10 buang 9. Tahu nggak kamu Arif Albi, 10 buang 9 atau apa? Udah 10 yang diperbincangkan, 9 dibuang, akhirnya tinggal obrolan aja. Nah, jangan sampai kuliah ini cuma obrolan aja, Jebri. Oke, kita lanjutkan. Jadi, dalam menuangkan sebuah perjanjian, itu Anda harus hati-hati dan teliti. Kontrol, R-nya hilang. Mampus lo orang. Kontrol, Anda nulis kontrol. Dengan kontrol yang besar ini, maka perusahaan R-nya hilang. Mampus lo orang. Gitu. Gimana dulu? Gitu. Makanya hati-hati gitu. Inilah kemampuan sarjana hukum itu di situ. Anda lihat di mana itu? Di notaris, profesi notaris. Profesi notaris itu ada notaris nggak di sini? Kalau dia salah satu huruf, nggak ditip X sama dia, nggak dicoret-coret sama dia, digaris satu kali aja, di bawahnya dikasih tanda. Huruf kontrol ini sudah pernah dicoret satu kali dalam akta nomor sekian di halaman sekian. Itu ketelitiannya. Jadi kalau Anda sudah begini cara belajarnya, itu, maka Anda nggak perlu marah-marah kalau ditanya orang. Bersikaplah seperti sarjana hukum yang ada di Amerika, sarjana hukum yang ada di Eropa, sarjana hukum yang ada di negara luar sana. Begitu Anda orang di luar sana dinyatakan kuliah di Fakultas Hukum, wah, orang langsung rebutan. Ini orang cerdas ini, gitu. Wow, oh my God, katanya. Faculty of Law, yes, I am Faculty of Law, katanya kayak gitu. Jadi nggak bisa lagi. Jangan lagi kalau Anda ditanya, kuliah di mana Pak? Hukum. Kuliah di mana Pak? Hukum. Kuliah di mana Pak? Fakultas Hukum. Apa kamu ya? Kamu nanya-nanya saya apa? Kenapa? Karena kita nggak percaya dengan ilmu kita. Itu. Kita ditanya orang, kita nggak tegas jawabnya. Karena kita nggak pede dengan ilmu kita itu. Kuliah di mana Jabri? Hukum. Kuliah di mana? Hukum. 3 kali dia nanya, apa kau tanya-tanya aku? Fakultas Hukum, apa kau? Nah, nggak bisa begitu lagi. Oleh karenanya, untuk tidak bisa begitu lagi, saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Gitu. Apa yang menjadi persoalan kita untuk hal ini? Kita udah mulai itu berdebat itu. Udah mulai itu ilmunya Jeffrey mana lu dikeluarkan itu. Itu ilmu orang Batak. Saya ditanya sama mahasiswa Fakultas Hukum, kenapa orang Batak banyak jadi pengacara? Gitu. Kenapa orang Batak banyak pintar bahasa Inggris? Gitu. Guru saya dari SMP sampai ke S3 itu orang Batak semua. Gitu. Mereka tanya pada saya, Pak, kenapa sih Pak itu kok pengacara itu banyak orang Batak? Nggak ada yang bisa jawab itu. Oh, mereka pinter-pinter. Enggak, yang bisa jawab itu dengan ilmu hukum adat. Gitu. Apa? Karena memang prinsipnya orang Batak itu, jangankan kalah, seri pun tak mau dia. Jangankan kalah, seri pun dia tak mau. Gitu. Dia ke warung. Mau beli rokok. Gitu. Ditanyanya, Mas, ada rokok Dunhill nggak? Gitu. Mas itu ngoreksi. Gitu. Apa Pak? Rokok Dunhill. Mana Pak rokok Dunhill? Itu tuh yang gambarnya merah itu. Oh, itu bukan Dunhill Pak. Itu Dunhill. Marah dia. Sombong kali kau. Gitu. Sombong kali kau kan. Apa kalau dari pertama aku sebut rokok itu rokok Hindun? Mampus kau. Cari di mana kau? Aku cari rokok Hindun. Baru aku sebut Dunhill, kau sudah sombong bilang Dunhill. Padahal sama saja. Gitu. Jadi jangankan kalah, seri pun dia nggak mau. Gitu. Itu diajarin benar itu sama promotor saya. Gitu.
Promotor saya itu namanya Profesor Erman Raja Guguk SH LLM PhD. Cuma numpang lahir aja di Tanah Batak itu. Di tebing itu cuma numpang lahir aja. Selebihnya besarnya di Jakarta, lalu dia ke Amerika, lalu jadi wakil sekretaris kabinet itu selama 4 periode. Gitu. Tapi kalau nelpon dia, Assalamualaikum Prof, Waalaikumsalam. Selamat pagi Prof, selamat pagi. Siapa ini? Mohon maaf Prof, saya Hamzah. Aku sudah tahu kau Hamzah. Ya aku tanya kau mau apa? Saya bingung. Loh, tadi dia nanya. Gitu. Tapi nggak berani kita. Gitu. Karena apa? Karena di dalam kelas dia sudah bilang. Gitu loh. Kalau kau mau jadi presiden, lawan itu presiden. Kau bisa kalahkan presiden, maka kau jadi presiden. Kalau kau mau jadi raja, lawan itu raja. Kau bisa kalahkan raja itu, maka kau bisa jadi raja. Kalau kau mau jadi preman, raja preman. Kalau lawan itu preman, kau bisa kalahkan preman, maka kau bisa jadi raja preman. Tapi kalau kau mau jadi dokter, jangan kau lawan promotormu. Kau jadi dokter kau. Nah, jadi prinsip orang Batak itu jangankan kalah, seri pun nggak mau. Tapi ilmunya lengkap. Nah, itu yang dikatakan orang bahwa pinter saja nggak cukup, Edi Ramadhani. Gitu. Pinter aja nggak cukup, Fernandus MP Silalahi. Kita harus pinter-pinter. Jadi pinternya itu 2 kali. Jadi pinter aja nggak cukup. Kita juga harus pinter-pinter. Gitu. Oke? Kita lanjutkan. Jadi itu ajas yang kedua. Banyak betul orang dapat ilmu dari gua ini. Gua kadang-kadang nggak cocok bayarannya. Gitu. Oke? Kita lanjutkan. Ajas kekuatan memikatnya bahwa pembuat undang-undang memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak terhadap perjanjian itu. Jadi 1338 itu, selain dia mengungkapkan sebagai sebuah kebebasan berkontrak, dia juga menyatakan bahwa kekuatan sebuah undang-undang itu bagi para pembuat perjanjian itu. Dalam perjanjian, tidak boleh perjanjian itu ditarik secara sepihak. Contoh, perkawinan dengan perjanjian keperdataan, itu nggak boleh saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, sampai jontor mulut kita itu, sampai lidah kita terulur-ulur, nggak cerai, nggak itu bro. Gitu. Sebelum pengadilan memutuskan bahwa sudah terjadi perceraian antara keduanya. Gitu. Nggak bisa juga saya ngomong ini istri saya, ini istri saya, ini istri saya, Yuli Fitria istri saya, terus siapa lagi? Ini Nindi, ini istri saya, Andrian Putri istri saya. Nggak bisa kalau nggak ada akta yang mengatakan bahwa itu adalah istri saya. Makanya tidak ada istri di bawah tangan, apalagi di bawah meja. Seperti itu. Oke? Nggak ada istri simpenan. Karena istri nggak bisa disimpan-simpan. Gitu. Yang bisa disimpan itu barang tidak bergerak. Kalau barang bergerak-gerak, apalagi barang bergerak, gitu, nggak bisa disimpan. Gitu. Nggak bergerak, dia pasti bergerak. Apalagi barang bergerak-gerak disimpan. Gitu. Seperti itu ya. Jadi dia berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Itu kekuatan sebuah perjanjian. Gitu. Oleh karenanya jangan main-main dengan perjanjian. Tapi saran saya dalam tataran praktis kepada wanita-wanita yang masih jomblo, gitu, kalau mau pacaran dengan cowok, maka dengan laki-laki, maka buatlah perjanjian. Minimal di WA. Minimal di WA. Gitu. Oke. Kalau dulu zamannya SMS, sekarang zamannya WA. Di WA. Oke ya Bang Angga, mulai hari ini, tanggal 17 September 2021, Bang Angga jadi pacar saya dengan segala hak dan kewajibannya. Boleh di ujungnya dikasih kiki, silakan.
Yulia kalau mau buat seperti itu, silakan, nggak ada masalah. Tapi disimpan WA-nya itu. Karena apa? Karena sewaktu-waktu Angga pasti ngutang sama lo. Gitu. Giliran dia buntu, pasti ngutang. Nah, waktu ngutangnya itu catat. Kalau sehari ngutang 100.000, nggak ada masalah. Kalau dia 3 tahun pacaran sama kita, ngutang 100.000, bisa dibayangin duitnya itu. Jadi pada saat dia putus lari ke cewek yang lain, gitu, Anda bisa menuntut atas dasar perjanjian tersebut. Ini Pak, buktinya WA ini, bahwa kami itu pacaran seperti ini. Ini Pak, sudah saya catat Pak, gitu. Jadi kalau dia mau pinjam uang, saya sengaja Pak minta dia WA, gitu. Jadi saya nggak mau kalau dia cuma telepon, gitu. Telepon itu hanya untuk meyakinkan saja bahwa yang bicara itu hanya adalah Angga Pak, gitu. Oke. Jadi kita bisa menuntut gitu, pengembalian dana hutang piutang itu atas perjanjian pacaran tadi. Itu. Karena maklum saja yang namanya laki-laki memang penipu, yang namanya laki-laki itu memang buaya, yang namanya laki-laki itu memang egois gitu. Makanya saya sampai hari ini nggak mau pacaran sama laki-laki itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi perjanjian itu kekuatannya mengikat seperti hukum bagi yang membuatnya. Maknanya perjanjian itu tidak boleh ditarik secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Asas perjanjian hanya melahirkan ikatan antara pihak yang membuatnya. Jadi tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Oleh karenanya saya katakan, adalah salah besar ketika perjanjian apa ini leasing antara perusahaan Adira yang membeli kontan motor tersebut dengan pinjaman dari bank, gitu. Lalu Adira membuat perjanjian kepada konsumen terhadap kredit motor tersebut, lalu ada pihak ketiga bernama debt collector menarik motor itu. Bagaimana mungkin pihak yang tidak ada dalam perjanjian, subjek hukum yang tidak ada dalam perjanjian, mengambil objek perjanjian? Gitu. Nah itu nggak mungkin saya. Saya diprotes oleh para debt collector di Universitas Bung Karno dan Universitas Kristen Indonesia pada waktu saya ngajar di sana. Pak, kami ini profesinya debt collector, Pak. Kebanyakan kami debt collector. Jadi gimana dong, Pak, kalau kami nggak boleh? Loh, kami itu, Pak, kerjanya dengan surat kuasa, Pak, dari perusahaan leasing itu. Kamu bawa nggak surat kuasanya? Dibawa, ditunjukkan nama saya. Tuh, baca pelan-pelan, bro, surat kuasa ini. Anda itu diminta surat kuasanya itu diperintahkan berkuasa untuk menagih konsumen itu. Pihak yang berjanji kepada leasing. Begitu. Jadi kuasa Anda itu nagih, bukan kuasa Anda itu narik, naun. Tapi waktu itu dia nggak tahu naun itu apa. Gitu. Jadi kuasa Anda itu nagih, bukan narik, gitu. Kalau Anda narik, berarti Anda terkena pasal 1977 KUH Perdata. 1977 KUH Perdata mengatakan siapa saja yang menguasai benda bergerak, dia dianggap sebagai pemiliknya. Sepanjang tidak dibuktikan lain. Yang saya kasih contoh, saya ini di Jakarta, setiap hari raya, saya pulang ke Lampung. Pulang ke Lampung, ganti-ganti mobil, kadang-kadang Avanza, kadang-kadang Innova. Itu nggak mungkin Alphard lah, masa pulang kampung pakai Alphard, ya kan? Kadang-kadang Innova, kadang-kadang Avanza, gitu. Kadang-kadang juga dulu apa itu ya? Apa ini mobil apa itu? Mobil yang kepalanya datar juga itu, mobil Lux gitu kayak gitu. Kadang-kadang mobil itu orang di kampung ngeliatin orang di Lampung ini. Pak Hamzah itu kayaknya sudah berhasil ya di Jakarta itu kan.
setiap pulang lebaran ganti-ganti mobil. Padahal mobil itu mobil dapat rental. Itu 1977 mengatakan siapa saja yang menguasai benda bergerak, maka dia dianggap sebagai pemiliknya. Jadi tanya lagi debt collector, kalau gitu Pak Hamzah bagaimana caranya? Ini sebelum ada putusan itu ya Mahkamah Agungnya, sebelum dikeluarkannya surat instruksi dari Kapolri, gitu. Saya sudah bilang itu, oke? Jauh sebelum itu saya sudah bilang memainkan pasal 1977 itu. Kalau gitu bagaimana caranya Pak? Caranya kalau Anda temu yang menunggak pembayaran kredit itu, maka Anda tanya, Bapak, menurut catatan PT Leasing A, bahwa Bapak sudah menunggak 6 bulan, bahwa Bapak sudah menunggak 1 tahun. Oleh karenanya, Bapak sekarang mau kemana? Saya mau ke kantor, Pak. Oleh karena itu, kami akan kawal Bapak ke kantor untuk izin kepada kepala kantor Bapak hari ini. Gitu. Jadi, Bapak izin sama kepala kantor, kami bawa Bapak ke lembaga leasing itu. Nah, apa yang harus diselesaikan di situ? Yang harus diselesaikan di situ hak dan kewajibannya. Kalau dia 6 bulan, apa alasannya nggak dibayar 6 bulan? Apa alasannya 1 tahun? Seperti itu. Nah, kalau gitu, lakukan perbaikan perjanjiannya. Umpamanya, Pak, saya nggak bisa bayar lagi, Pak. Ini 1 bulan motor ini 1,5 juta. Saya bisanya 500.000. Oke, kata leasing. 500.000 nggak apa-apa. Saya perpanjang masa perjanjian kreditnya. Seperti itu. Nah, itu yang namanya dalam bahasa Jawa wong ke wong. Itu memanusiakan manusia. Kalau kita mengikuti nafsu ekonomi, homo homini lupus, kan perbuatan ekonomi itu kan memang fondasi dasarnya adalah homo homini lupus, gitu. Manusia yang satu serigala bagi manusia yang lain, gitu. Oke? Nah, oleh karenanya jangan turuti sifat maunya ekonomi itu. Sebagai orang hukum, Anda harus meminimalisir perbuatan ekonomi yang homo homini lupus itu. Bagaimana caranya? Seperti yang saya ajarkan. Kalau Anda mengikuti nafsu homo homini lupus itu, maka konsumen pun akan melakukan hal yang sama. Dia kredit motor, DP-nya motor cuma 500.000 sampai dengan 1 juta, gitu kan? Gitu. Kita bayangkan kalau dia bersifat homo homini lupus juga konsumen itu, dia ojekkan motor itu 1 hari dapat 50.000, gitu. Karena nggak ada libur kali 30 hari. Dia dapat 50 kali 3, 1,5 juta. Gitu. 3 bulan nggak dibayar, motor tariklah motor kan. Gitu. Gua udah dapat 4,5 juta. Gitu. Nah ini. Jadi akibatnya tidak selesai perilaku kebinatangan manusia ini. Padahal manusia itu dilarang menggunakan nafsu kebinatangannya ini. Karena yang membedakan manusia itu adalah penggunaan akal dan nuraninya. Yang saya sebut bahwa kalau Anda membuat perjanjian, tujuan hukum itu harus dilakukan, harus dicapai. Apa tujuan hukum itu? Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti itu. Oke? Nah, aturlah perjanjian itu agar seimbang hak dan kewajiban. Ketika keseimbangan itu tidak tercapai, masuk ke dalam kontrak standar, udah itu. Sifat binatang itu keluar itu. Seperti itu. Maka akan dibuktikan ke sifat binatang manusia tapi bersifat binatang. Akibatnya dia harus dibuktikan di depan persidangan. Pembuktian di depan persidangan tidak lagi menggunakan istilah homo homini lupus, tapi itikat baik, gitu loh. Digugah kembali rasa kemanusiaannya,
Gitu. Itu yang saya cerita dari awal, bahwa dulu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum itu menyatu, Fakultas Ekonomi dan Budaya. Bagaimana bisa membudayakan sifat-sifat ekonomi itu agar berbudaya. Akhirnya terpisah. Gitu. Fakultas ekonominya tetap dengan Fakultas Ekonomi, Fakultas Budayanya berubah jadi Fakultas Hukum. Nah, ini konsep dasar dalam pembuatan perjanjian. Oke. Masalah-masalah perjanjian atau kontrak, pembuatnya harus dimulai dengan proses komunikasi dan negosiasi yang dalam pengantar ilmu hitam, pengantar ilmu hukum itu kita melihat bahwa harus ada interaksi sosial dulu. Dari interaksi sosial terbentuk menjadi hubungan sosial, dari hubungan sosial terbentuk menjadi sistem sosial. Dari interaksi hukum terbentuklah hubungan hukum, dari hubungan hukum terbentuklah sistem hukum. Apa maknanya ini? Harus ada negosiasi sebelumnya, harus ada komunikasi sebelumnya. Contoh, kalau dia interaksi sosial, dia cuma bilang karang, teluk, panjang. Itu interaksi sosial. Tapi ketika Anda naik ke dalam mikrolet itu, ke Tanjung Karang, maka dia sudah jadi hubungan sosial. Gitu. Hubungan sosial antara penumpang dengan itu, dengan sopir. Lalu ketika Anda ditarik biaya pengangkutan itulah, maka muncul hubungan hukum. Hubungan hukum pengangkutan. Kalau sudah ada hubungan hukum pengangkutan, Anda nggak boleh diturunkan di Koga. Karena saya mau turun di Karang. Gitu. Kan kadang-kadang kan dulu itu para mikrolet itu mau dia nurunkan penumpang. Sekarang dia tahu rasa, begitu ada Gojek, ada Gokar, habis itu. Nah itulah makanya pergunakan baik-baik, baca baik-baik probabilitas atau kemungkinan untuk terjadinya perubahan-perubahan di dalam ilmu hukum juga ilmu ekonomi. Seperti sekarang Pak, apakah mungkin ini kan perjanjian sekarang sudah via online Pak, gitu. Apakah perjanjian dengan online itu sah Pak? Masukkan saja unsur-unsurnya di pasal 1320. Ada subjeknya nggak? Ada. Ada objeknya nggak? Ada. Gitu. Ada kesepakatannya? Ada. Seperti itu. Halal bukan itu? Halal. Sahlah perjanjian itu. Tapi tidak ada tanda tangan Pak. Tanda tangan itu bukan sahnya perjanjian, gitu. Karena kadang-kadang orang-orang ini kan suka membuat sesuatu menjadi rumit, gitu ya. Gitu. Dia mengatakan bahwa perjanjian itu nggak sah kalau nggak pakai materai. Gitu. Saya bingung. Apa dia ini nggak baca atau gimana? Ada nggak di dalam 1320 menyatakan perjanjian itu sah kalau pakai materai? Gitu. Nggak ada. Itu adalah bea materai yang dia nggak baca. Itu di depannya. Di depannya itu ada kata bea materai. Biaya dalam bentuk materai yang dikenakan oleh pemerintah sebagai cukai atau pajak. Oke. Atas sebuah perjanjian yang bernilai uang. Gitu. Kalau nilai uangnya di atas 1 juta, maka Rp6.000. Kalau di bawah 1 juta, maka nilainya itu Rp3.000. Gitu. Mahasiswa kadang nanya sama saya, gitu. Pak, gimana kalau 3.000 tambah 3.000 Pak materainya? Sama nggak dengan materai 6.000? Itu yang kata Pak Rijani, otak kamu itu korengan. Dari mana kamu dapat ilmu 3.000 tambah 3.000 materai jadi 6.000? Otak kamu korengan. Karena kamu malas nyari materai 6.000 nggak ketemu. Kamu bilang 3.000 tambah 3.000, 6.000. Sampai ujung dunia 3.000 tambah 3.000 memang 6.000. Tapi materai 3.000 tambah materai 3.000 bukan materai 6.000, bro. Dari mana membenarkannya itu?
Nanti kamu tanya lagi sama saya, gitu. Sah nggak Pak perjanjian materainya pakai ludah, yang satu pakai lem, satu pakai nasi. Nanti kamu tanya lagi sama saya, sah nggak Pak perjanjian itu materainya nggak kena tanda tangannya. Karena ini apa ini membangkitkan kembali sifat homo homini lupus yang rada-rada nakal, istilah saya gitu kan. Rada-rada nakal, nakalnya itu nyaris sampai kepada titik di mana dia mau mencari pembenaran. Nah, inilah yang tidak diperkenankan ketika kita belajar ilmu hukum, gitu. Ya. Jadi pertama harus komunikasi dulu dan negosiasi, lalu dibuat secara detail, komprehensif, tidak mengandung rumusan-rumusan yang mengundang keraguan atau ambigu. Makanya di Amerika Serikat tidak ada satupun perusahaan yang tidak punya staf legal. Itu yang jadi sekarang saya juga lihat tren di Lampung ini tidak ada satupun perusahaan yang tidak didampingi pengacara. Rumah sakit gitu, oke? Rumah sakit itu di bawah Jabri itu kalau rumah sakit itu udah itu tukang bakso gitu. Nah, itu pasti ada pengacaranya. Lalu kalau Putih Minang Ali Buto memang dia yang punya gitu. Karena apa? Bukan maksudnya itu membacking, bukan. Nanti Anda nyangka itu backing, Anda nyangka itu apa itu orang jadi takut, enggak gitu. Karena memang yang membuat perjanjian para pihak itu menjadi seimbang, okay? Menjadi seimbang, perumusannya bisa dibuat secara detail, komprehensif. Yang bisa melakukan itu adalah orang hukum. Jadi perundingan, negosiasi, pembuatan perjanjian, apabila itu dilakukan oleh perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, nah, maka yang membuat perjanjian itu adalah sarjana hukum, gitu. Karena sarjana hukum itulah yang mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak itu dengan dalam tanda kutip mungkin masih aja ada yang menggoda, gitu, bahwa ini membutuhkan kepiawaian, katanya kepiawaian para legalnya itu. Oke. Nah, itu maknanya bahwa apa itu setiap perusahaan, setiap usaha itu dibutuhkan seperti itu. Oke. Trennya sekarang terjadi seperti itu, trennya. Ya. Sekarang trennya begitu. Padahal itu diambil dari sistem common law. Sistem common law itu kan kebanyakan kalau kita nonton film-film Hollywood itu yang action itu kan mengenai polisi, maka polisi itu setiap kali menodongkan pistol menangkap seorang penjahat itu akan ditanya sama polisi, hak kamu mau saya bacakan sekarang atau nanti di pengadilan? Hak kamu mau saya bacakan sekarang atau nanti di kantor? Nanti penjahatnya akan bilang, saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda sebelum pengacara saya datang. Gitu. Oke. Oleh karenanya, sarjana hukum itu benar-benar amat disegani dan ditakuti oleh orang. Oke. Karena dia sangat menguasai persoalan. Oke. Karena dia bisa membebaskan orang dengan kepiawaiannya, dengan kemampuan ilmu hukumnya. Dia juga bisa memenjarakan orang dengan kepiawaian dan kemampuan ilmu hukumnya. Kalau di Jakarta itu, ya Allah, ampun gua sama pengacara-pengacara itu. Kalau lagi nggak ada duit, ngumpulin KTP di sebuah gedung. Ada gedung tinggi, ada gedung gede, gitu. KTP penduduk itu dikumpulinnya, tapi digugatnya, gitu. Bahwa tanah itu ada milik para masyarakat yang diserobot sama perusahaan. Perusahaan itu punya sertifikat. Dia juga punya sertifikat. Gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Karena kantornya belum bayar sewanya. Gitu. Ambil uang mundur. Daripada pusing pengacara ini, ketemu dengan pengacara itu. Ngapa kamu gugat perusahaan gua itu? Itu kan gedung itu kami. Ya udah. Terserah lo lah apa maunya gua ikut. Kalau terus gua terusin.
Kalau enggak, ya udah. Kita orang mundur. Tapi mundur itu ada biaya. Dapatlah 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta. Gitu. Oke. Jangan kayak gitu, Jeffrey. Oke, kita lanjutkan. Sebaiknya mencantumkan alternatif penyelesaian jika terjadi sengketa. Jadi harus ada pasal-pasal atau diktum-diktum di dalamnya yang mengandung penyelesaian sengketa. Kalau dia perjanjiannya keperdataan, upayakan perjanjian itu, penyelesaian sengketanya dengan mediasi. Jangan masuk ke persidangan. Itu biasakan bermediasi. Seperti itu. Lalu yang keempat, format yang digunakan harus disetujui para pihak. Gitu. Sekarang saya tanya kepada mahasiswa saya di kelas ini, Anda akan mampu membuat semua perjanjian, apapun bentuk perjanjiannya. Apakah perjanjian pasar modal, apakah perjanjian perkawinan, ataukah perjanjian kontrak tenaga kerja, apakah perjanjian bagi hasil, apakah perjanjian gadai, semua perjanjian Anda bisa buat. Sekarang saya tanya sama Julius Oktaber. Saya tanya sama Julius Oktaber. Apa saja yang harus dipenuhi ketika Anda membuat perjanjian? Apapun bentuk perjanjiannya itu. Ilmu apa yang bisa menjelaskan apa-apa saja komponen yang harus ada di dalam sebuah perjanjian, apapun bentuk perjanjiannya. Silakan. Saya ngopi dulu. Baik, saya akan coba menjawab, Prof. Cuman mungkin nggak sempurna. Bentuk perjanjian ada dalam bentuk perdata ya. Khususnya di perikatan, di situ ada item-item pasal per pasal, bentuk-bentuk perjanjian tersebut. Kalau untuk lebih detailnya, isinya daripada perjanjian itu ada saksi, udah itu ada yang diperjanjikan, ada kesepakatan, ada objek yang diperjanjikan, dan mungkin juga tanda tangan para pihak. Mungkin itu, Prof, dari saya. Angga Cipta. Iya, Prof. Ya. Kalau Anda bikin perjanjian, apapun bentuk perjanjian, atau Anda dapat proyeknya itu naskah akademik. Naskah akademik itu akan berujung mendapatkan sebuah peraturan daerah. Apa isi peraturan daerah itu? Apa isi perjanjian itu? Apa isi yang harus ada di dalam undang-undang? Apa yang harus ada di dalam peraturan pemerintah? Apa yang harus ada dalam perjanjian? Dari ilmu hukum yang selama ini sudah Anda dapatkan, 68 SKS, 152 SKS, 68 mata kuliah ini. Sekarang kita tuangkan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Apa yang harus ada di dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai dari perjanjian yang yang kelasnya kelas tinggi sampai perjanjian yang kelasnya kelas biasa-biasa saja. Apa yang harus ada? Bismillahsari. Apa yang harus ada? Objek perjanjian, Pak. Terus apa lagi? Kesepakatan Terus para apa lagi? pihak Terus apa lagi? sama apa lagi ya? Subjek para pihaknya. Oke, terus apa lagi? Mirza Amrullah. Apa yang harus ada? Izin, Prof. Untuk dari atas harus ada judul, Prof. Harus ada judul. Oke, terus apa lagi? Para pihak. Terus apa lagi?
tempat dan kedudukan. Terus apa lagi? Lalu ada isi Terus apa lagi? serta ditandatangani. Oke. Saya ambil sampel aja ya. Bahwa Anda semuanya ini tidak tahu ilmu hukum. Cara membuat peraturan perundang-undangan, undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan daerah, keputusan gubernur, keputusan wali kota, keputusan bupati, perjanjian gadai, perjanjian kerja, perjanjian apa saja, perjanjian perkawinan, perjanjian apa saja, perjanjian pembagian harta, perjanjian dalam memberikan wasiat dan seterusnya itu. Dalam ilmu hukumnya, ini yang banyak dilupakan Anda, bahwa semua itu bisa dibuat dengan ilmu ini. Bahwa setiap kali Anda membuat hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas, termasuk di dalamnya kita sedang kuliah hukum perjanjian, bahwa di dalam hal-hal tersebut harus teridentifikasi subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, peristiwa hukum, hak dan kewajibannya. 5 hal ini harus termaktub di dalam. Kalau Anda dapat proyek buat undang-undang, kalau Anda dapat proyek buat perda, kalau Anda dapat proyek buat perjanjian perjanjian pendirian perusahaan, harus teridentifikasi itu. Tapi Anda jangan kebingungan. Atau Anda subjek hukum apa? Subjek hukum itu. Kalau ilmunya ini nggak diambil, kalau ilmu fondasi keilmuan ini tidak Anda gunakan, Anda akan selalu copy paste gitu dari Google itu. Loh. Dari Google itu, kotak Google itu nggak berkembang. Mana yang masuk, entah sampah atau bukan sampah, dia terima aja. Iya, pas ambil di Google ketemu yang bukan sampah. Kalau ketemu sampah Anda ikutin, kan repot. Tapi kalau Anda sudah punya ilmunya, bahwa membuat perjanjian, apapun bentuk perjanjiannya, membuat undang-undang, apapun undang-undangnya, membuat peraturan pemerintah, apapun peraturan pemerintahnya, harus termaktub di dalamnya adanya subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, hak dan kewajiban. Tapi jangan Anda cari-cari lagi subjek hukumnya, karena di perjanjian kredit itu namanya sudah debitur dan kreditur. Subjek hukumnya tahun. Okay. Dalam perjanjian perkawinan, subjek hukumnya sudah namanya suami dan istri. Bukan suami dengan suami. Gitu. Okay. Dalam perjanjian gadai namanya penerima gadai, pemberi gadai. Dalam jual beli namanya penjual dan pembeli, subjek hukumnya. Seperti itu. Objek hukumnya apa? Objek hukumnya benda apa yang diperjanjikan. Gitu. Pasti ada yang diperjanjikan. Seperti itu. Apa namanya? Uang namanya, sejumlah uang. Kalau kredit apa itu? Bank. Seperti itu. Dan seterusnya teridentifikasi. Apa peristiwa hukumnya? Namanya perkawinan. Apa peristiwa hukumnya? Namanya kredit. Apa peristiwa hukumnya? Pembuatan undang-undang ketenaga kerjaan. Apa peristiwa hukumnya? Banyak peristiwa hukumnya. Tinggal diidentifikasi. Bukan lagi yang namanya peristiwa hukum adalah peristiwa yang di dalamnya ada hukum. Bukan, itu hafalan waktu S1. Itu maknanya. Sampai terakhirnya dicatat ini, jangan nggak dicatat. Nggak semua dosen ngasih ilmu ini, nggak. Orang bla 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 blainnya aja orang. Bahwa dalam ini harus ada judul. Emang kalau nggak ada judul, batal nggak itu perjanjian? Nggak batal.
Nah, tapi kalau nggak ada subjek-objek hubungan peristiwa, batal perjanjian, batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Tapi kalau nggak ada judul, nggak ada. Kadang-kadang perjanjian itu cuma nulis perjanjian. Judulnya nggak ada. Apakah kata perjanjian di dalam sebuah kontrak itu judul? Bukan judul. Begitu. Ya? Nah, itu ilmunya. Jadi Anda tidak akan tersesat kalau ilmunya dipegang. Nah, ini itu yang saya bilang, kalau Anda megang ilmu hukum ini, nak, jangan ngelawan anak UGM, UI, Unpad, Undip, Brawijaya, ngelawan anak Harvard University, berani gua ngelepas lorong. Berani gua ngelepas lorong. Gitu. Tapi pegang ilmu hukumnya, karena ilmu hukum seluruh dunia sama. Gitu. Cuma persoalan dia pakai bahasa Inggris di Amerika. Gitu. Dia pakai bahasa Belanda di sana. Kita ngelihatnya sudah jiper bahasa Betawinya. Udah keder duluan. Padahal sama aja ada orang itu. Jadi saya bilang cuma ada orang bohongin aja. Nah itu. Jadi ilmunya yang dipegang. Kalau setiap perjanjian itu membuat perjanjian, itu harus ada subjek hukumnya, harus ada objek hukumnya, harus ada peristiwa hukumnya, harus ada hubungan hukumnya, harus teridentifikasi hak dan kewajibannya. Seperti itu. Kalau yang seperti ini, gitu, harus mencantumkan sengketanya, gitu. Tinggal identifikasi saja itu persoalan itu. Gitu. Masuk peristiwa hukum atau masuk dalam yang mana hubungan hukumnya, kan gitu. Kalau ilmunya sudah kepegang, gitu. Jadi Anda nggak akan tersesat lagi kalau sudah teridentifikasi yang demikian ini. Ya. Nah ini dalam konsep ilmu dasar membuat sebuah perjanjian dan atau yang lainnya, begitu. Ada lagi format yang digunakan harus setuju para pihak JS, gitu. Itu masalah-masalah perjanjian seperti itu. Setuju? Kalau setuju tanda tangan, kalau nggak setuju tambah, gitu. Seperti perjanjian asuransi, polis asuransi, seperti saya kemarin minjem di Bank Wawai, gitu. Saya minta Bank Wawai memasukkan salah satu klausul bahwa siapa tahu saya dapat rezeki, maka harus ada klausul saya akan bisa melunasi di tengah perjanjian itu berlangsung. Jadi kalau 10 tahun, maka dalam waktu 2 tahun saya bisa melunasi apabila saya punya uang. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu 10 tahun. Klausul itu harus kita masukkan di dalam perjanjian itu. Jadi para pihak itu bebas untuk memasukkan klausul-klausulnya itu. Gitu. Kalau enggak, maka gunakan saja let it or not take it. Seperti itu. Ambil atau tinggalkan saja. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sampai di sini? Minggu depan Anda sudah buat artikelnya belum? Tugas Anda, saya nggak pernah ngasih ujian. Saya minta Anda membuat artikel, gitu. Kalau saya kasih ujian, itu apa ini nanti nambah dosa aja, gitu. Ya. Gue kasih ujian, orang pasti nanya ke temen lo sudah selesai belum? Gue lihat, gitu, digandain, gitu, beda tulisannya aja, gitu, dan koma-komanya sama, gitu. Ya. Tapi kalau memang itu ada ujian, saya mengatakan itu formalitas saja. Kalau memang ada ujian, tidak membuat ujian itu membuat Anda tidak lulus, enggak begitu. Tapi saya minta Anda bisa membuat artikel, artikel tentang perjanjian, topiknya tentang perjanjian, dan itu banyak sekali, gitu. Saya minta Anda membuatnya dengan sangat bagus, biar bisa masuk ke jurnal, apakah itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Seperti itu. Dan dari sekarang saya minta dari awal, kalau nggak salah dari awal saya sudah katakan Anda bisa membuat artikel itu. Oke. Saya mohon artikel itu jangan dibuat
seperti Bandung Bondowoso membuat candi Roro Jonggrang. Ya, bisa minta jangan lakukan itu. Sudah dengar ya cerita Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang, sudah dengar belum Aminuddin? Cerita soal itu. Bandung Bondowoso. Ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Jadi Bandung Bondowoso itu mau melamar Roro Jonggrang gitu. Karena Roro Jonggrang melihat Bandung Bondowoso itu modalnya ganteng doang gitu. Jadi istilah kalau sekarang itu playboy cap gayung lah. Itu. Jadi kata Roro Jonggrang, boleh kamu saya terima lamarannya, tapi buatkan saya candi dalam waktu 1 kali 24 jam. Dibuatlah candi yang sangat cantik itu oleh Bandung Bondowoso. Kenapa Bandung Bondowoso bisa membuat candi Roro Jonggrang yang begitu cantik dalam waktu 1 kali 24 jam? Karena dia ditolong sama iblis. Belis, ke bahasa Lampungnya. Ditolong belis, ditolong taun, ditolong setan. Jadi dia bisa mengendalikan belis itu, bisa mengendalikan tahun itu, bisa mengendalikan setan itu. Nah, sekarang ini ada setannya, gitu. Anda bisa membuat artikel itu dalam waktu 1 malam, tapi sayangnya Anda tidak bisa menguasai belis, tahun, nama jin itu, gitu. Anda ambil dari Google itu semua, copy paste, belisnya nggak terkendali. Yang satu pakai Times Roman, yang satu pakai Arial. Yang satu pakai Arial, yang satu pakai Nukurir. Yang satu 12, yang satu 10. Gitu. Hukum jadi hukum. Seperti itu. Oke? Nah, itu Anda berarti tidak bisa mengendalikan belis, tahun, dan jin yang ada di Google itu. Yang dalam bahasa hukumnya terjadilah apa yang disebut dengan plagiat. Jadi, kalau mau buat artikel, buat dari sekarang. Mulai malam ini di depan komputer itu, mulai hari ini, Anda wajib di depan komputer itu 2 jam minimal. Anda download semua hal itu, semua hal ilmu hukum itu selama 2 jam minimal ya. Dalam 1 hari Anda bisa itu. Baru Anda bisa saya lepas untuk jadi magister hukum yang mumpuni sehingga bisa melawan siapa saja, lulusan dari mana saja, seperti itu. Tapi kalau tidak, sudah tuh, aja gitu. Anda pasti pakai ilmunya orang Lampung, udah itu. Menyelesaikan segala persoalan orang Lampung itu udah pakai konsideran pokoknya. Kalau sudah pokoknya, nah udah selesai dunia itu. Kurang lebih saya mohon maaf pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Yo. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof.